Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. How is everything going guys? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah sempat libur akibat jeda internasional, Serie A kembali ngegas lagi guys. Bahkan Liga Champion pun juga akan segera dimulai. Nah, minggu ini benar-benar menjadi ujian yang relatif berat bagi AC Milan. Dalam satu minggu, Milan akan bertanding 3 kali dan lawannya juga sing main-main. Pertama, Lazio, kedua Liverpool, dan ketiga Juventus. Tapi seberat apapun kita patut optimis guys, apalagi kedalaman skuad Milan saat ini relatif baik. Video ini akan menayangkan prediksiku tentang partai besar alias Grande Partita yang akan terjadi minggu nanti, yakni antara tim pujaan kita AC Milan melawan tim kuat Lazio. Pertandingan ini akan berlangsung di San Siro pada Minggu 12 September 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Milan dan Lazio ini selalu menjanjikan partai menarik ya guys. Bahkan dulu aku ingat pemain Lazio gara-gara mereka sangat susah dikalahkan AC Milan di zamannya George Weah. Penggemar Serie A lawas pasti masih ingat dong nama-nama Paulo Negro, Diego Foser, Casiraghi, dan Giuseppe Signori. Tak jarang pertandingan Milan dan Lazio menjanjikan partai hujan gol. Musim lalu, kedua tim juga saling mengalahkan. Milan mampu unggul 3-2 atas Lazio di San Siro. Namun di putaran kedua, giliran Lazio yang unggul telak 3-0. Fakta inilah yang menjadikan pertemuan kedua tim selalu menarik untuk ditunggu. Apalagi di dua partai sebelumnya, baik Milan maupun Lazio sama-sama mampu meraih hasil sempurna. AC Milan meraih kemenangan atas Sampdoria dan Cagliari pada dua laga sebelumnya, sementara Lazio meraih kemenangan atas Empoli dan Spezia. Nah, sebelum aku membahas Lazio, aku sedikit membahas kondisi terkini skuad AC Milan ya. Memang terdapat kabar kurang mengenakan di mana Olivier Giroud harus menepi akibat terpapar COVID. Hal ini sangat disayangkan ya, mengingat doi lagi on fire. Untungnya terdapat a good news behind the bad news. Lord Ibra dikabarkan sudah membaik dan siap merumput kembali. Kemudian Frank Kessie dikabarkan juga siap ditampilkan di laga melawan Lazio ini. Kembalinya dua pemain kunci ini tentu menjadi modal berharga menghadapi Lazio. Tetapi, aku menganggap kedua pemain ini sebaiknya disimpan terlebih dahulu ya, dan baru diturunkan di babak kedua. Untuk Lord Ibra, terlalu riskan menurunkan pemain ini akibat sudah hampir 4 bulan tidak merumput. Selain itu, sebaiknya memang Lord Ibra disiapkan untuk partai melawan Liverpool dan Juventus. Jika langsung diturunkan dan main full di 3 pertandingan ini, aku khawatir cederanya kambuh lagi. Maka untuk posisi target man, aku lebih menjagokan nama Ante Rebic ketimbang pemain baru Pietro Pellegrini. Jika Milan masih mengalami kesulitan, barulah Lord Ibra dimasukkan di babak kedua. Tapi ini pendapatku ya guys, silahkan komen jika kalian setuju atau punya pendapat lain. Lalu bagaimana dengan Frank Kessie? Untuk posisi DM sebenarnya nama Sandro Tonali wajib diturunkan, apalagi pemain ini sedang on fire. Untuk duetnya aku lebih menjagokan nama Ismail Benacer. Si Kessie ini mungkin bisa diturunkan jika Milan masih deadlock di babak pertama. Kemudian bagaimana dengan Lazio? Sebenarnya tidak ada hal yang perlu ditakuti Milan dari tim ini.
Benar, mereka bisa menang telak di 2 pertandingan. Tetapi lawannya pun juga tim-tim yang secara tradisi tidak kuat, yakni Empoli dan Spezia. Kemudian, tim ini sebenarnya masih mencari bentuk permainannya karena pelatihnya baru, yakni Maurizio Sarri. Memang pelatih ini terkenal sebagai pelatih hebat dan mampu menciptakan skema permainan sepak bola sendiri. Itulah mengapa gaya si Sarri ini disebut sebagai Sarri Ball. Sarri membawa filosofi permainan yang menuntut pemain bergerak secara dinamis, menyerang dalam satu kesatuan, begitupun dalam bertahan. Sarri selalu menggunakan 4-3-3 dalam permainan, meski sesekali berubah sedikit menjadi 4-3-1-2. Implementasi permainannya pun tetap harus sama, pemain harus dinamis. Ciri permainan tim-tim yang diasuh Sarri umumnya menuntut garis pertahanan tinggi. Bek tengah juga dituntut untuk bisa memainkan bola dan bergerak maju guna membantu penyerangan. Sarri juga sangat tergantung pada sosok deep lying playmaker yang mampu menjadi penghubung lini belakang dan lini serang. Jorginho bisa dikatakan sebagai salah satu pemain favorit Sarri. Sarri juga biasanya akan menumpuk kekuatan di satu sisi dengan melihat komposisi dan materi pemainnya. Jadi, kalau pemainnya bagus di sayap kanan, maka Sarri akan memprioritaskan sayap kanan untuk mendobrak pertahanan lawan. Sarri juga terkenal tidak hanya bergantung kepada satu pemain saja untuk mencetak gol. Target man akan berbagi tugas dengan pemain yang ditugaskan menjadi false nine. Nah, melihat 2 penampilan awal Lazio, bau-bau Sarri Ball memang mulai kental di permainan Lazio. Strategi menumpuk kekuatan di salah satu sisi permainan juga mulai diterapkan. Coba kalian ingat saat Lazio mengalahkan Spezia 6-1. Semua gol yang dicetak Lazio dilakukan oleh pemain yang beroperasi di sisi kiri, mulai bek kiri sampai penyerang sayap kiri. Memang, di sini Lazio punya pemain yang cukup bagus ya, yakni Luis Alberto dan Felipe Anderson. Disinilah sisi sayap kanan Milan harus memperhatikan kekuatan sisi kiri Lazio ini. Selemaker, Calabria, dan Tonali harus super waspada akan pergerakan pemain-pemain skillful dan lincah dari Lazio ini. Semoga mereka tidak kelelahan setelah memperkuat timnas negaranya ya guys. Lazio aku yakini akan langsung menerapkan strategi high pressing dengan meningkatkan garis pertahanannya. Ini akan menjadi partai yang menarik karena Milan juga akan menerapkan strategi yang sama. Strategi Sarri tentu mengharuskan Lazio memiliki pemain yang memiliki mobilitas tinggi dan level ketahanan fisik yang baik. Untungnya, pemain-pemain Lazio tidak semudah pemain-pemain Napoli dan Chelsea ya. So, ada celah bagi AC Milan yang pemainnya lebih segar dan muda untuk mengeksploitasi sisi fisik ini di babak kedua. Asal jangan terlalu cepat kebobolan. Aku yakin pemain Milan akan menang di urusan ketahanan fisik. Ingat, mereka masih memainkan Pedro dan juga Pepe Reina. Kabar terakhir juga cukup menguntungkan AC Milan. Striker andalan elang ibu kota yakni Ciro Immobile diprediksi tidak bisa memperkuat Lazio. Immobile masih belum pulih dari cedera setelah melakoni laga jeda internasional bersama timnas Italia. Ini tentu menjadi berita baik ya karena Doi merupakan salah satu striker terbaik Italia. Di pertandingan terakhir, Doi mencetak hat-trick dan saat mengalahkan Milan 3-0, Doi mencetak 1 gol. Oh ya, si pencetak brace yakni Korea juga sudah pindah dari Lazio. Dengan kondisi yang lebih menguntungkan, ditambah AC Milan tampil di depan pendukung sendiri, seharusnya kemenangan 2-0 sudah cukup menggeser posisi Lazio dari puncak klasemen.
Semoga pemain-pemain AC Milan tidak mengalami kelelahan, apalagi mayoritas pemainnya harus tampil memperkuat timnas negaranya. Oke, demikian prediksi pertandinganku ya guys. Semoga 3 poin di pertandingan ini akan menjadi modal berharga sebelum menghadapi Liverpool dan Juventus. Nah, kalau kalian punya info lain soal pertandingan ini, silakan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di Serie A dan Liga Champion. Serta nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!